ya, karena drag pick dari match pembuka kita sudah dimulai first pick kah, second pick kah? Karena ini dua-duanya punya rate yang berbeda loh. Ya, tahan sejenak karena kita bakal langsung menyaksikan gimana Cute bahkan menutup Karling respect terhadap sosok jungler Ryota yang mungkin kemarin kita lihat walaupun belum berhasil dengan maksimal, tapi gameplaynya dia punya sense dari assassin yang mungkin cukup dirindukan oleh para pasukan dari Rebellion. Ya, 3 kali pick Hayabusa untuk Ryota ya. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Barrel Retribution yang tentunya akan sangat membantu sekali para jungler-jungler assassin atau fighters. Terutama di turtle yang pertama. Mengingat untuk dari angka Retribution-nya ini, kebetulan Sutsujin berada di top 5 loh untuk Turtle Mania ranking. Sehingga mungkin itu menjadi modal awal yang baik. Terutama untuk adu Retribution dan juga snowballing effect yang nanti bisa didapatkan oleh teman-teman dari RRQ. Tapi untuk sekarang, first pick menuju ke Zask Swallow. Akan mengamankan hero yang sangat sulit untuk dihancurkan ketika teamfight besar. Tapi Hayanya sampai di ban ya, di respect sih. Wow. Ini kayak, gue jarang banget ngeliat Haya yang masuk ke dalam banning patch di awal. Dan dengan Zax yang diambil ini ngelepas Valen. Selain bertemu player-player yang cukup kuat seperti Kairi, Albert dulu, Ya. siapa lagi ya? Kairi, Albert, Versik kuat sekali dengan Ya, Hayabusanya. Apakah ini akan langsung edit Roger tapi ngomong-ngomong? Soalnya kita udah sering ngeliat edit first pick di RR Kyoshi. Begitu juga dengan adanya Roger. Jadi udah cukup terlihat mereka fokus ke hero power. Kita melihat tadi sempat bersinggungan dengan Skylar yang terlalu agresif di early game walaupun dia tidak owning. Mungkin ini bisa menjadi sebuah jawaban. Ketika execution plan mereka ingin biarkan Skylar bermain dengan bebas, bermain dengan agresif di gold lane-nya. Dia bisa berikan Roger, dan Roger pun sekaligus flexing untuk sisi jungler atau bakal gold lane. Iya kan, yang penting jangan ngambil jungle atau gold lane dulu biasanya di phase yang pertama sampai di phase yang kedua. Aurora pick. Wah, kalau ngomongin Aurora tadi kan kita udah bahas ya. Langsung untuk RRQ ini. Jujurnya flex berarti, Be. Ya masih flex. Tapi kayaknya kalau misalkan udah ada pick Roger kayak begini ya, rata-rata RR Kyoshi bakal memilih untuk hero-hero teamfight panjang. Jadi kemungkinan besar mungkin kita akan melihat hero-hero sisi power lagi di area Roamer. Kebetulan Hylos juga masih belum di-pick atau di-ban. Terutama untuk Julian dan Moskov yang tadi di-pick sama Rebellion. Ini satu kubu yang cukup menarik. Kalau kita melihat dari Julian yang terlalu early, tapi Moskov yang sebenarnya powernya ada di late game. Jadi cukup imbang sebenarnya dari Rebellion. Mereka cuma pengen ada asuransi late game aja di sini dari draftnya. Dengan adanya sisi power yang sebenarnya masih belum terlalu jauh. Sementara untuk dari RR Kyoshi, mereka punya Aurora, mereka punya Edith. Ini dua-duanya sisinya luar biasa. Aku ngelihat kayaknya dengan kondisi high loss seperti ini, possibility untuk Roger di arah gold ini makin lebih besar nih. Oke. Mereka akan lebih besar membawa Roger ini di arah gold. Dan yang pertanyaannya adalah, Harit. Harit ketika kita tadi membahas Skylar tidak memiliki power terhadap Harit dan bahkan belum menunjukkannya. Belum pernah. Langsung dibantah dengan adanya ban terhadap Harit bukan tanpa alasan data screen berbicara. Iya. Respect juga tentunya ya gold laner yang belum muncul. Karena udah ada physical nih, biasanya di jungle-nya misalkan ya, katakanlah Rogernya jungle. Magical gold lane juga itu diperlukan banget. Jadi ban yang sangat-sangat wise dari Harit menurut gua. Dan yang jadi masalah kali ini, untuk late game-nya oke Be, dari Rebellion. Early game-nya ini loh, gua nggak ngeliat agresivitas dari mereka, clear tangannya lama. Dan kalau misalkan jungle oke lah, jungle bisa join dari level 3, tapi follow-up-nya siapa nih kira-kira Be? Masih banyak sih opsinya sebenarnya. Untuk XP laner kayaknya harus XP laner yang super duper tebel. Tamus? Terisla? Masih open juga. Terisla masih ada atau mungkin mau barat sekalian. Nanti mungkin roamernya yang bisa setup. Tapi Tigreal juga udah di ban. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan melihat combo implosion untuk bisa melakukan counter setup ketika Edith-nya nanti akan menangkap seseorang. Atau jangan-jangan malah draft Jauhead dan Auroranya mau disempurnakan di match kali ini. Melihat kemarin kita udah ada draftnya nih referensinya. Edith, Jauhead. Dua-duanya bisa minimal pick off satu player secara secure kill pasti. Oke. Dan kita akan lihat nanti nih 2 pick lagi dari RRQ juga. Dia punya last pick, dia bisa ngasih kita surprise apapun itu. Dan kalau misalkan memang skenario yang kayak tadi KB bilang, bahas soal Jauhead, ya mungkin sekarang dia munculin dulu nih, Rogernya bakal kemana. Setuju. Ini perlu jawaban juga ya, karena Rogernya juga masih fleksibel. Sehingga kalaupun ketemu sama Julian ya nggak akan ada masalah juga. Yes, ditambah lagi kita tahu di mana Cloud menjadi hero yang paling banyak di ban oleh seluruh tim ketika mereka bertemu RRQ. Itu lalu menjadikan sosok dari Skylar ini cukup mengerikan dengan Rogernya. Dengan Cloud-nya. Trademark. Transmark dan bahkan Franco. wow. Franco Yang disimpan Rogernya berarti ya. Oke. masih Rogernya masih flex. Masih flex sampai saat ini. Cukup menarik juga melihat fun fact kita juga bahwa memang Franco mendapatkan skin MPL juga nih teman-teman. Iya, udah beli gua.
Iya, makanya Saya juga udah punya, tenang. harus lengkap dong. Tapi saya nggak bisa nariknya. Besok kalau ada lagi skin saya minta KB aja. Ya, saya pasti akan mendekat dan menggigit. Wah, seperti Frank Ultimate ya. Frank Ultimate dan sekarang Terisla yang tadi sempat kita perbincangkan, tapi Romer? Blue Romer atau Terisla yang Romer? Ini masih fleksibel dua-duanya. Lebih ke Teris yang romer gak sih? Bentar. Tergantung matchup. Ini aku lebih suka kalau glunya di EXP sih. Tapi kalau melihat Terisla di arah dan bahkan Nathan Goldlane. mereka geser langsung Nathan di arah Goldlane. Karena mereka melihat the late game insurance dan Rebellion sangat kuat nampaknya. Wah ini bagus banget sih. Kayak tadi udah gue bahas juga kan masalah magic damage-nya. Dia coba ngisi pakai Nathan sekarang B. Dan Nathan memang bisa kabur juga kan dari penalty zone, dari glue bahkan kayak escape-nya bakal enak. Ya apalagi kalau misalkan di bawah Purify agak sedikit sulit juga untuk ditangkap. Dan Franco loh, ini udah kayak make sure satu orang bakal tumbang kalau dia minimal udah punya 3 item dari Nathannya. Oke, inisiator sudah ada, follow up damage sudah ada. Tapi dari Rebellion juga Terisla-nya yang masih kita belum tahu sebetulnya bakal ke arah mana. Dan Terisla-nya Romer sepertinya. Oke. Ini akan membuat seharusnya team fight jangka panjang mereka sedikit lebih kuat karena memang ada damage reduction dari Terisla. Tapi damage potensialnya juga Rebellion gak mau kalah ternyata di early game. Counter index gak terlalu menguntungkan kedua belah tim, tapi nampaknya mampukah King Kadir bersama dengan kawan-kawannya menjatuhkan pilar terbaru RRQ atau bahkan pilar RRQ akan lebih bersinar. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane of down. Wah ini regenerasi yang terlihat banget ya. Kayak jujurnya dari RRQ ini dengan perombakan dia yang signifikan banget. Mereka harus ekstra nih. Ditarik bahkan kayak early agresifnya mereka tuh gak kendor. Wow. Mungkin lagi-lagi ya dengan permainan yang sedikit nothing tulus juga. Melihat dari mereka yang cukup cenderung mungkin pengalamannya rata-rata dari MTL. Terus juga mereka bermain dengan sangat-sangat tanpa beban mungkin. Itu yang membuat mereka jadi lebih bisa bermain dengan agresif dan punya plan yang lebih matang jadinya. Tapi ternyata benar kata Profesor Kabi, biarkan saja mereka bermain, biarkan mereka bereksplorasi. Eksplorasi, itu yang penting. Benar-benar supaya untuk kita melihat potensial apa yang paling kuat mereka miliki. Oke, agresif Oh banget. maka lihat, macam yang mantap yang dilakukan oleh seorang Idok berhasil membuat Ryota sedikit terhambat pergerakannya. Apakah ini sosok pengganti? Yang dimana Romer sebelumnya kita tahu, RRQ sangat kuat dengan Franco-nya. Ya, ditambah lagi ini ada Wilderness Blessing ya, jadi early-nya sangat-sangat potensial untuk dia melakukan rotasi cepat. Ditambah lagi ada Conclusive Blast, jadi ada tambahan damage sedikit walaupun dalam bentuk magic, Idok masih bisa melakukan rotasi dan deliver damage setidaknya untuk membantu bagaimana eksekusinya nanti ketika bermain pick off. Oke, tapi Terisla Romer nih Be. Untuk agresif mungkin clear bareng di tengahnya bisa ya. Bareng sama Zax juga bisa lebih cepat juga. Tapi ketika jalan mereka nggak punya CC sama sekali berarti Be. Iya, harus nungguin level 4 dulu buat dapetin penalty zone. Jadi belum tentu loh kalau misalkan ngegeng dapetin point kill. Kecuali kalau 3-man move bareng sama Ryota karena ada enhanced chain di sana. Alright, informasi yang telah didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Kedara bottom lane daerah bisa dimakan oleh seorang Kars dan juga Audi CS bersama dengan kawan-kawan. Stand by on position. Rince akan coba untuk buka vision terlebih dahulu. Visibility-nya terlihat dan bahkan membuat tim RRQ. Kita nggak tahu apakah dia mau insist memaksa mendapatkan objektif atau tidak. Jadi level 4 bareng sih harusnya. Karena Franco-nya bakal dikasih mid. Franco butuh banget dia level 4 di turtle pertama. Karena memang bisa pick off juga. Dan gue penasaran sih sama setup turtle pertamanya dengan adanya Terisla nih. Yang gak 4 kebetulan. Harusnya dari Rebellion dia harus sedikit ngalah lah. Ya, aku setuju sih. Lebih sedikit ngalah. Tapi kondisi kali ini mereka coba memaksakan gimana caranya Swallow ini akan bisa digigit. Ini jangan sampai Swallow menjadi sebuah target beat yang ternyata RRQ makan itu. Akhirnya semuanya buyar. Oke, ternyata fokus menuju ke arah Audi CS dan bahkan instasi close terjadi first blood. Damage-nya sangat besar dengan Lesut Sujin. Hingga membuat power dari tim RRQ bisa mendapatkan turtle pertama mereka ini sangat besar. Ya, setupnya bakal lebih enak lagi. Mereka unggul dari segi jumlah. Walaupun flicker dari daerah hilang tapi kayak gak ada masalah gitu dan enggak. Oke, mereka mencoba untuk menutup ke power of retribution. Berhasil mendapatkan Sutsujin. Tim Fight akan coba dibuka kembali. Ryota terperangkap di depan sana, tapi Sutsujin hanya untuk melakukan bait. Oh, Idok menangkap karena Idok. Wah, lihat telah dikeluarkan. Tanpa dengan damage. Itu tambahannya sia-sia. Dapat flicker karena pelanggaran adanya Auditz. Oh my god. Penalty zone yang on point membuat Sutsujin sangat tomal dan hampir kehilangan dua sosok dari RRQ yang menandakan mereka akan kehilangan banyak dan kerugian yang akan sangat fatal. Oke, mereka nggak mau ya. Nggak ada pertukaran sama sekali tapi spellnya keluar semua Be. Selain ya Skylar. Ya mungkin kalau kita ngomongin team fight tadi sebenarnya lagi-lagi hanya pertukaran dari battle spell dan juga turtle yang diamankan. Jadi untung banget buat RRQ juga dan kebetulan kalau kita melihat dari setupnya lagi-lagi. Karena Audi CS-nya nggak 4 sih tadi itu bakal langsung one-sided banget ke RRQ Hoshi.
Wow, 3-3 untuk talent prediction kali ini. Inggris mereka menuju ke arah RRQ, sedangkan dari talent Indonesia menuju ke arah Rebellion semua ada bahkan di depan sana. Audi CS yang udah tidak memiliki lagi flicker harusnya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Masih Mania gagal, tidak akan menuju ke arah belakang dan dia mencoba untuk menyelamatkan kawanan dari para pasukan dari tim RRQ. Satu poin kill hampir didapatkan tapi ternyata terperangkap dan Skylar menyelamatkan RRQ dari kegagalan tim fight yang mereka miliki. Sotsujin coba menghindari enhance chain yang dimiliki dari seorang Ryota. Hampir saja gajahnya mematok Sotsujin. Dan Skylar dengan kondisi early game dia nggak bisa terlalu bersinar. Dan bahkan dia harus ditemani oleh Rins untuk bisa melakukan sedikit cover. Clear yang sangat sulit. Tapi kesalahan yang jangan sampai terulang. Memaksakan clear dengan satu gerobak saja tapi dengan kehilangan banyaknya point kill. Itu sangat berbahaya. Full plating B ini cepet banget loh recovernya dari Rebellion. Ya, efek Summoners juga ya bisa ngelakuin zoning out dan mendapatkan vision. Point plus juga karena di sini Matt-nya tadi sempat kalah dari segi landingnya. EXP-nya cukup ketinggalan dan mungkin agak sedikit ngebuka space dia bagian bawah karena emang kebetulan dia area bottom lane gak ada team fight yang terjadi. Kars juga masih aman-aman aja, dia bahkan rotasi duluan untuk bagian top lane. Sehingga ini yang mungkin membuat Sotsujin sedikit lebih unggul ya secara level. Dan kita akan melihat adu retribution lagi. Kalau masih dia dapatkan oleh RRQ Hoshi, mereka setidaknya gak rugi-rugi banget walaupun di top lane kalah tadi. Oke, kalau mereka dapat, kasusnya jangan lupa. Audi, King Kadir kali ini. What happened King Kadir? Terlalu dini untuk membuka penalty zone. Sepertinya predik yang cukup sulit membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan. Di depan sana, mereka berhasil mendapatkan Gyro dengan damage yang terlalu besar. Tapi Skylar free hit dan belakang mendapatkan Ryota. No power of tidak bujat. Hampir kehilangan cut. 2 poin kill sangat mahal. Sotsujin mengamuk. Dan juga Audi CS dan Lekan Pump. Serigala berbulu domba. Berhasil mendapatkan double kill plus. The power of Turtle, Profesor. Wah ini berlipat ganda sih lagi-lagi. Keuntungan point kill ditambah lagi dengan Red Turtle. Mereka dapetin banyak banget advantage. Bahkan invade jungle B. Invade jungle pula di bottom lane walaupun pertukarannya adalah turret. Tapi menurutku nggak rugi-rugi banget karena nggak ada pertukaran lagi ternyata untuk Rebellion. Mereka emang dapetin bottom lane outer turret. Tapi top lane-nya hancur juga karena Spear of Destruction-nya tidak mengenai siapapun. Masalahnya tadi kayak ada satu bomis momen yang terjadi tapi mereka tetap gas B. Mereka tetap maju dengan source yang udah nggak ada. Tim fight besar itu jadi berat banget tadi nggak ada penalty zone. Lagi-lagi kayaknya kita nggak perlu kaget kalau ngomongin Rebellion, suka banget mereka untuk ngelakuin team fight overextend. Apakah itu yang harus mereka hentikan perlahan-lahan? Sehingga ketika minimal udah satu ultimate keluar, mereka nggak perlu overextend di tempat tersebut. Ini sesuai tema kita untuk match yang pertama. Execution. Game plan, execution. Yang dimana tadi terlihat dengan sangat jelas harusnya udah disengage lepaskan Turtle nggak terlalu worth it. Yang akhirnya mereka kehilangan banyak objektif plus point kill. Itu malah makin membuat mereka jauh dari poin gold dan juga poin kill yang mereka miliki. Kan dengan joinnya Dairon ini gue rasa jadi kondisinya tuh RRQ selalu unggul satu step gitu loh. Betul, untuk saat ini. Thunderbelt first item untuk Dairen. Dia akan mendapatkan hybrid defense juga yang mumpuni untuk dia memberikan deliver damage lagi ketika Primal Wrath. Sebenarnya secara nggak langsung RRQ kayak punya 3 marksman sebenarnya. Ya, ada edit juga ketika nanti dia keluar dengan mode Pylex tapi ya, Skylar masih aman dengan adanya entropy. Dan itu akan terus-terusan dia ulang gitu loh untuk di bagian top lane. Agar nanti top lane-nya tetap bakal kepres terus sebagai Rebellion. Ditambah lagi Matt juga nggak akan bisa menggunakan Wind of Nature kali ini. Dia nggak akan berguna. Jadi akan lebih sulit untuk bisa bingung gimana caranya nutup karena Rose Gold itu nggak bakal juga worse. Harus Athena Shield sih. Athena Shield, mau Radiant, bahkan mungkin Haskell juga bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi kayaknya kalau Athena susah juga sih match-nya sampai bikin Athena ya. Di item terakhir mungkin masih masuk juga. Masalahnya udah paling tepat adalah lawan balik ketika berhadapan dengan Nathan. Haskell bisa menjadi sebuah jawaban dari Maximan yang mantap. Bercekar restoran cut. Di depan sana mereka berhasil all-in, berhasil mendapatkan sofokan di balik dari para pasukan RRQ. Sekalipun mereka mendapatkan Audi, mereka akan lebih punya keuntungan yang sangat banyak. Lihat dari Rift, memaksa mendapatkan Swallow yang tidak memiliki lagi ultimate. Maximan yang mantap. Maximan from Vito berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ mendapatkan 3 poin kill plus Turtle lagi. Wow, lagi-lagi terjadi. Mereka kalah jumlah, mereka nggak punya source damage yang pasti, tapi mereka memaksakan team fight dan akhirnya RRQ mendapatkan keuntungan yang lebih bagus lagi, Be. Perfect Turtle untuk kawanan RRQ Hoshi, ditambah lagi dari Spear of Destruction yang miss. Jadi nggak ada yang bisa di follow up sama Matt. Sekalipun Matt datang, tapi tadi aku nggak yakin kalau itu teamfightnya akan bisa diunggulkan sama Rebellion karena mereka udah kehilangan satu member. Mereka nggak punya bahkan. Iya itu dia. Mereka nggak punya jangkar, mereka nggak punya badan tertebal dari glue yang masih mampu untuk bertahan dari semua damage yang bisa diberikan. Prof, ini Kars adalah satu-satunya sosok orang yang bisa membawa RRQ kehilangan 1 buah poin kill.
bukan Audi. Audi mungkin bisa menjadi sebuah distraction di sana atau cancelization terhadap sosok Franco. Tapi Cars, main utamanya di Cars. Dan mereka berani untuk nge-all-in Cars karena mereka sadar selama masih ada Cars, sekalipun Audi CS ini tumbang, ini nggak terlalu impact-nya besar terhadap RRQ bisa mendapatkan turtle lane. Mungkin lagi-lagi sih kalau menurutku gara-gara attack defense-nya. Tadi Matt show di top lane, makanya teman-teman dari RRQ sih berani ganyang langsung Cars-nya. Karena mereka udah tahu informasinya, Moskov di atas ya udah berarti Rebellion berempat. Mereka bakal makan dengan macro play tersebut. Dan lagi-lagi selama mereka dorong wave minionnya, RRQ akan selalu untung karena mereka dapetin vision yang lebih banyak. Oke, masih banyak mantap menunjukkan seorang Cars dan damage yang cukup untuk bersama dengan Cars. Karena Scala dengan entropinya udah maksimal di depan sana. Audi, Winter Crown tidak akan bisa mendapatkan dirinya bisa selamat di depan sana. Bahkan mendapatkan dari tim Oh my God. mendapatkan swallow juga. 3 hilang, gak ada jawaban. Dan bahkan di depan lane. Walaupun mereka masih punya pasif, Scalar bisa bebas untuk bisa menghancurkan seluruh pasifnya sebelum menit ke-12. Wow, ini dia perfect initiation dan lagi-lagi Skylar Oh dia no, perfect wait, positioning. Gak base-nya udah gak ada pasif. Dan mereka akan coba untuk mendapatkan base sudah karena mid lane yang tandanya Lord yang pertama akan bergerak bebas tanpa ada hambatan. Wow, ini dia satu buah keunggulan dengan pertukaran yang sebenarnya dari tadi dilakukan sama Rebellion tapi belum terlihat worth it sama sekali. Wah, pertukaran point kill lagi-lagi ya. 3 kali Spear of Destruction-nya. Itu kayak jadi sinyal kalau misalkan Rebellion emang gak bisa ngelakuin teamfight secara paksa. Betul. Dan sekarang ini adalah sebuah jawaban dari Matt harusnya. Kalau misalkan dia harus kenain minimal 1 kali Spear of Destruction. Karena Lord akan didapatkan secara gratis. Dengan perbedaan gold yang akan lebih melambung tinggi menuju ke 8.000 gold difference. Wah. Oke. Prof ini map awareness dari Matt sih udah standby ya. Kenapa? Jadi dia kalau bisa clearnya nggak apa-apa, nggak usah diselesaikan. Tapi dia pastikan udah punya Spear of Distraction yang bisa membantu kawanan team fight. Ya, slow push solusinya ya. Iya. Gerobaknya jangan dihancurin teman-teman biar nanti kita bisa lebih unggul secara angka dari minionnya. Jadi tetap bakal kedorong gitu loh minionnya. Oke. So dari audience prediction 85% suara loh untuk RRQ. Tapi lihat winning condition dari RRQ, mereka udah berkumpul dan landingnya bagus banget sekarang 3 lane push bisa banget terjadi. Di lane push sudah mereka lakukan di sini. Para pasukan dari tim RRQ standby on position Scalar. Mereka masih menahan, tidak mau terbuka dengan estropinya. Karena target utamanya adalah siapapun yang dimakan nanti oleh seorang Idok. Mau sekeras apapun Cars dan juga Audi. Harus tumbang, tapi Scalar. Really? Lihat dia berani melakukan barter yang mungkin itu tidak bisa dimiliki dari Scalar. Dan bahkan bisa membahayakan nyawanya. Ternyata berhasil mendapatkan 1 barter dan flicker. Dan dilakukan Idok masih terbuang sia-sia. Tapi lane yang terbuka di arah bottom lane makin memaksa RRQ untuk melakukan endgame. Tanpa adanya Swallow, mereka tidak punya Johnny. Skylar berhasil mendapatkan kartu di depan sana. Sakit terlalu sakit, Vanilla. Mereka for defensive bahkan dipaksa oleh Skylar. Berhasil memancing trigger pasif terhadap Cars. Tidak ada tandanya Skylar dipaksa ke arah backline. Oh my god, ini dia Nathan yang menjadi hero power Skylar juga di season kemarin kembali ditunjukkan. Snowball power yang berhasil dilakukan juga oleh RRQ mereka. Gak mau mundur, mereka tetap kasih pressure-nya. Sampai di depan base dari Rebellion. Ya, lagi-lagi Rebellion yang emang punya power di early game dengan Julian. Ternyata nggak bisa dimaksimalkan. Menuju ke late game, Moskovnya pun masih butuh waktu walaupun udah punya Rose Gold Meteor. Tapi masih akan tembus magic damage-nya karena ada 3 resource magic damage yang cukup. Iya, bahkan tadi kita ngelihat kayak Swallow itu nggak nafas sama sekali loh. Ya. Entropinya entropi agresif masalahnya ini. Jadi di sini Lim, kondisinya kita lihat early game plan-nya gagal Rebellion. Menimbulkan hasil prematur Skylar dengan Nathan ya. Ya, ini Nathan yang menjadi pembuktian juga tentunya harusnya dari Skylar. Karena membalas dan menjawab apa yang terjadi di week yang pertama dengan banyaknya pertanyaan juga. Tapi untuk sekarang bukan cuma prematur sih. 10.000 gold ini dapetin Lord 1 lagi dengan item yang udah hampir sepenuhnya dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Kyoshi. Kemungkinan besar mereka bisa nabrak secara nggak langsung sih untuk base dari Rebellion. Dan bahkan- Even nantinya dari teman-teman Rebellion masih ada 5 membernya yang survive. Ini kalau misalnya ke arah Bloodwing, Skylar akan lebih bebas. Tapi kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba Skylar akan ubah ke arah Winter Crown. Karena dia butuh untuk bertahan hidup juga. Just in case akan terbang ke arah belakang, dia masih bisa survive. Bloodwings. Ya, Bloodwings. Tandanya kalau dia Bloodwings, Skylar nggak takut untuk menyelesaikan game ini dengan Lord yang selanjutnya. Mungkin karena ya tadi di snowball powernya ini yang terlalu kuat di awal. Jadi kayak dia full damage aja. Dia punya inisiator juga, ada Idok. Ada juga Rins yang bisa nge-cover dia. Bahkan Dairen kalau memang dibutuhkan ya dia akan jadi cover. Dan Dairen selalu jadi cover untuk Skylar. Kalau misalnya kalian sadar, lihat tadi ketika cutnya di all in sama Skylar, Dairen dia pakai paksa Primal Ward ke depan. Dan ini game execution play. Kalau misalnya dari Rebellion gak mundur, mereka bisa terkena wipe. Mereka bisa kehilangan gamenya dengan
menit sekarang. Oke, dan sekarang ngomongin winning condition di BRRQ, mereka udah ngejebolin 3 best turret bahkan dari Rebellion sendiri. Tapi kalau untuk Rebellion nih, satu lane sebenarnya masih possible buat dipegang. Masih banget, tapi ya lagi-lagi kayaknya minion bakal tetap didorong sama Super Wave Minions. Ini tuh yang akan menguntungkan banget bagi teman-teman dari RRQ. Jadi mau nggak mau ya kalau mereka mau potong satu wave-nya, ya itu mengorbankan banyak hal sih. Lihat formasinya dari RRQ. Mereka udah tutup semuanya dengan formasi 2-1-2. Hanya ada Rins di bagian mid lane yang bertugas untuk melakukan freeze terhadap minionnya dan 3 lane push Israel. 3 lane push Israel dengan pilar terbaru mereka memaksa menuju ke arah Salsokali. Depan sana Skylar mencoba untuk mendapatkan scar dari sisi yang lainnya. Damage sangat besar, super defensif, masih menangkap ke arah Skylar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan distraction dan Bravo. Oh no. Dapatkan Swallow, ini bencana. Mereka hilang fokus untuk defense mana yang akan coba dituju dan Skylar hanya melakukan buying time. RRQ OG take the game 1 dengan flawless one-sided Israel. Yes, one-sided game terjadi kali ini. Pilar baru dari Sang Raja terlihat bersinar, bahkan Skylar performa yang kurang mendominasi di week pertama dibayar lunas. Dan Sang Banteng Biru, mereka harus bisa mengejar dari game yang kedua atau mereka harus tunduk di hadapan Sang Raja. Early agresif, early plane yang matang membuat mereka jadi punya keuntungan. Ditambah lagi dengan Nathan hero late game yang minimal nungguin banget untuk Holy Crystal. Tapi bayangkan Holy Crystal menit 10 udah dimiliki oleh Skylar. Jadi sangat wajar gamenya sangat cepat untuk selesai. Profesor KB, banyak orang yang mengatakan the power of Idok dengan perangkonya mungkin cukup bisa menampar siapapun yang akan mereka lawan. Tapi satu hal, tanpa adanya support atau supply damage dari Skylar dan kawan-kawan, Iron Hook yang sangat mahal tidak akan berarti. Percuma ya inisiasi sebagus apapun kalau nggak ada eksekutor. Lagi-lagi execution yang menjadi kunci penting untuk di game atau match kali ini. Melihat bagaimana flawlessnya tanpa kesalahannya RRQ Hoshi. Mereka mampu untuk menutup game ini dengan sangat-sangat manis sekali. Bahkan cukup 2 Lord saja loh. Betul sekali. Inisiasi Idok memang menjadi kunci. Tapi ketika kuncinya terbuka tidak ada yang mendobrak pintu untuk masuk ke dalam kemenangan. Tidak berhasil. Dan itu dia. The power of Rincia, Skylar, Dairen. 3 supply damage dan Susujin. Sekalipun Skylar gak bisa melakukan eksekutor, mereka punya Susujin dengan Rogernya. Jadi 2 eksekutor ada di tim RRQ di game yang pertama. Iya. Limitnya jalan banget tadi. Dan bukan cuma dari early mid-nya sih sebenarnya, kayak inisiatornya mereka tuh ya kalau Idoknya kena, Idok jadi inisiator, Dairennya langsung backup gitu loh. Mereka switchingnya cepet banget. Front line-nya jadi backline jadi front line itu cepet banget sih. Dan yang terpenting tadi sih pas Divan Glaive-nya ready ya. Itu kayak pokoknya siapapun yang dimakan udah pasti bakal tumbang. Jadi Tumbang instant nggak ada yang bisa nahan juga sih damage sebesar itu lagi-lagi. Melting banget dia kena Nathan. Dan bahkan aku tadi sempat berbicara kalau sebelum Lord Wings kenapa dia nggak pakai Winter Crown untuk bisa menjaga dirinya ketika dia jamin ke arah belakang. Ternyata ketika dia jamin ke arah belakang, yes Skylar memang mundur. Tapi bukan berarti team fight-nya selesai. Iya kan? Mungkin memang tadi tugas Kars adalah pegangin Nathan ya. Gimana pun caranya pegang Nathan. Job desk-nya berhasil. Ya, terpegang memang. Tapi ya nggak bisa gimana-gimana juga akhirnya. Oke, Profesor dan juga Lim, silakan highlight-nya Profesor. Kalau ngomongin highlight sih sebenarnya lagi-lagi sih semenjak Perfect Turtle ini udah jadi kayak kunci penting biar mereka dapetin gold lead-nya dari RRQ Hoshi. Dan yang terpenting adalah mereka memanfaatkan Nathan di saat kalau dilihat-lihat ya Nathan kayaknya lagi nggak laris-laris banget loh. Iya kan? Even di rank games, even mungkin di level MPL. Apalagi sekarang meta assassin bro. Apalagi sekarang meta assassin. Ini berat banget loh. Ya. Dan semenjak kita tahu sendiri Julian bukan assassin, itu yang harus kita catat. Iya kan? Julian adalah fighter mage. Itu. Jadi kalau misalkan ketemu sama Nathan, yang dimana Nathan punya efek burst damage dan DPS yang tinggi juga di waktu yang bersamaan, otomatis ini akan menyulitkan Julian juga untuk targetingnya. Dan 3 kali bahkan 4 kali aku catat Spear of Destruction. Tidak ada yang mengenai target dari sama sekali. RRQ Hoshi. Sama sekali. Secara damage udah pasti kurang, secara jumlah mereka juga kurang. Dan lagi-lagi decision dari Rebellion yang selalu kita pertanyakan. Ketika mereka kalah jumlah, mereka kalah dari utility. Ketika mereka anggapannya kalah Arsenal. Mereka udah gak punya ultimate, mereka udah gak punya sesuatu untuk mereka fight di sana. Mereka masih paksa eksekusinya dilakukan. Apakah memang ini adalah miss execution atau mereka memang masih belum menemukan comms terbaik mereka untuk mendapatkan eksekusi game plan mereka? Mungkin di beberapa momen gue ngeliatnya gini Be, kayak memang inisiasi yang bagus dari kayak ketarik Idok gitu-gitu loh. Jadi mereka tuh kayak force untuk nge-backup. Mereka terpaksa untuk ngebuka skillnya kayak tadi Auti yang penalty zone dapat 5.
Tapi ya, Oke. gak lepas juga sih memang dari sang damage dealer yang terlalu sakit menurut gua. Ini dia damage dealer prematur yang harusnya nggak punya duit segitu banyak di menit segitu. MVP by Skylar kali ini. Dan di mana dia berhasil mendapatkan full item di bawah menit 13. Ya, ini semua Sorry, di bawah menit 15. 15. Di bawah menit 15. lebih jelasnya ini terjawab sudah karena adanya bargain hunter juga. Yang dimana membuat secara kalkulasi aja nih. Kalau misalkan kita beli Holy Crystal itu cuma butuh 2.850 aja. Jadi nggak perlu 3.000 gold untuk bisa membeli Holy Crystal. Dan ini yang mungkin menjawab sudah ya bagaimana early plan yang bisa dijalankan karena ada Swift juga. Swift untuk Nathan memang powerful banget ditambah dengan adanya Emblem Mage. Jadi dari awal dia udah punya damage yang cukup, damage yang tinggi juga. Dan ini dia nih first blood-nya. Yang mereka tuh nggak ragu sama sekali untuk makan depan, buang flicker. Potensial banget untuk bermain dengan agresivitas yang sangat kejam sekali dan hero covernya kebetulan ada Aurora. Jadi di sini Rins memang job desk-nya adalah atau mungkin role-nya adalah mid laner. Tapi dia bukan orang yang berperan sebagai damage dealer utama. Dia hanya menjadi support utility aja. Kasih efek freeze, kasih efek slow. Dan bahkan kalau misalkan emang targetnya ke Rins, dia akan survive gitu loh dengan pasifnya. Jadi dia bakal sangat aman di lini belakang. Aku udah sempat ngeliat Skylar ini bersinar banget semenjak di team fight yang ini sih. Kenapa? Dia belum terlalu maksimal dengan item yang dia miliki Lim. Tapi lihat dia dapetin cast dan instantly cast hilang. Itu menjadi pertanda sinyal warning yang harusnya diperhatikan oleh tim Rebellion. Mungkin gue melihat kayak ada satu buah masalah dari cara kaburnya Rebellion juga sih. Entah kenapa ya, ketika memang mereka mau retreat gitu ya, itu kayak terlalu buru-buru dan nempel akhirnya ya satu keculik, ya nggak ada yang selamat akhirnya. Lagi. Dan dari sekian banyak Spear of Distraction, itu bisa-bisanya dia lewat tengah loh. Iya. Lewat tengah di mana di situ ada sekian banyak orang, Dan ada sekian banyak ribuan orang di situ. Tapi nggak ada yang kena Spear of Distraction-nya, bisa lewat tengah loh. Apa jangan-jangan kurang hoki bude? Kurang hoki Budi. Kurang hoki bude. Sebuah jawaban yang tentu sangat-sangat kita sukai ya. Ini mana ini menjadi sebuah dinamika pertanyaan baru. Rebellion dengan execution. Yang mereka selalu temukan kesulitannya. Ketika lagi ada team fight besar, apa yang harus mereka lakukan? Mundurkah solusinya? Atau memang mereka yang udah terpancing nih sama RRQ Yoshi yang memang pada dasarnya RRQ memang harus grouping berlima. Mereka punya Franco, mereka punya Edith, mereka punya Nathan Roger dan juga Aurora. Mereka lihat RRQ dengan pilar terbarunya sangat solid untuk team fight, bukan begitu? Kenapa mereka tidak mengandalkan Audi CS ini dengan power pick overnya? Kenapa dia nggak coba ngandelin the power of pick over Audi dan juga Swallow? Biarkan mid lane-nya bermain gitu. Kalau aku malah berpikir, kenapa nggak main kiting aja? Karena mereka tahu kan, emang Moskovnya butuh waktu untuk farming. Emang Moskovnya dapetin uang di sini 10.000. Ya, Tapi kebetulan kalau misalkan tim fightnya 4 lawan 5 terus ya RRQ pasti bakal makan Rebellion dimanapun mereka berada. gini bro, gimana caranya kita bisa langsung bermain dengan Keting ketika game plan execution aja mereka mungkin agak cukup bingung apa yang akan mereka lakukan. Ada dua cara. Yang pertama udah pasti, jangan ladenin tim fightnya. Lihat dari tadi Rebellion mencoba untuk selalu ngeladenin tim fight dari RRQ Yoshi. Ya kan? Keculik satu, ketarik Kecuali satu, buka semua. ikut lagi. Iya tim itu fightnya. dia. Berarti tandanya dia punya insting untuk bisa barter dong, tuker dong. Iya. Iya. Kenapa nggak diganti dengan gameplay pick off? Nah itu dia nggak bisa karena RRQ Yoshi selalu grouping berlima, makanya mereka kena split push terus kan. Oke. Makanya itu yang menjadi kendala sebenarnya. RRQ selalu grouping. Rebellion tahu itu. Mereka selalu berlima gitu loh RRQ-nya. Tapi kenapa Rebellion selalu ngerespon kalau emang RRQ lagi berlima nih? Kan mereka pasti mau team fight dong.